wabarakatuh. Menunggu cukup lama di belakangnya Afiko ya. Tugasnya sama. Sudah tahu, lakukan sholat 1 rakaat ya, witir. Silakan bersiap. Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Afiko sudah siap. Silakan Afiko. Salli sunatal witr raka'atan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Afiko Malina. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Afiko Malina, peserta terakhir kita hari ini. Dewan juri, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Untuk Afiko, penampilan kali ini Masya Allah bagus. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menggunakan bibir ketika pelafalan huruf-huruf tebal masih ada ya, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Sama juga tadi, coba baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, jadi ketika melafalkan huruf to ada sedikit Mengembung. mengembung ya, sirata. Terus juga waladdallin ada sedikit ngelembung ya. Ketika membaca wanisa jangan waniso, tapi wanisa dikeluarin anginnya karena sin bukan huruf tebal ya, jadi huruf tipis. Jadi jelaskan wanisa, bibirnya tidak digerakkan kalau ada huruf tebal ataupun tidak ngelembung ya. Dan juga perhatiin mad wajib yang sebelumnya ada huruf tipis maka ditipiskan madnya ya. Itu saja dari Kak Nabila. Syali Jaber. Wow. Apa ini? Alman Al-Mantabir. Taber. Saya terharu dengan penampilannya, bacaannya merdu sekali, khusyuk. Saya sendiri pribadi merasa kayak ada turunnya sakinah. Sakinah ini ketika terdengar bacaan Al-Quran, bisa kita merasakan sakinah, kesudukan, adem gitu. Ini terpengaruhi dengan kekhusyuan ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini yang luar biasa dibawakan oleh Afika mulai dari awal sampai akhir. Terasa betul. Seperti dia bukan di panggung, bukan di acara, dia seperti lagi salah sendiri gitu. Hanya catatan saya, sebagaimana disampaikan juga Kak Nabila, jangan digerakkan bibirnya ketika mengucapkan selain 4 huruf. Ba, waw, fa, mim. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Pintar. Ini, luar biasa. Pertahankan seperti itu ya. Kunci ya. Ketika dia membaca min nafsin wahidah sama kathiran wa nisaa, di sini kan ada tanwin, habisnya tanwin waw kan? Hukumnya apa? Tanwin setelahnya datang waw. Idgham ya. Idgham bi gunnah. Tapi ketika dia membaca min nafsin wahidah tidak memberikan haknya waw. Min nafsin wahidah. Padahal ketika dia baca kathiran wa nisaa bagus. Tolong disesuaikan. Min nafsin. Jadi wawnya terlihat ketika mengucapkannya. Kami huruf ta, baru latihan huruf ta. Coba at. Ya, bagus. Jadi siratal ladzin. Tidak boleh siratal. Ya. Dan semestinya kamu lebih mengatur nafas. Kalau merasa ayatnya ini ada madnya, ada lagi kepanjangan, kemudian harus mengatur nafas yang cukup supaya tidak tergesa di sini. Luar biasa Afika. Terima kasih. Syali Jaber. Sama Dalmisri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk Afika hari ini insya-Allah ajib. Tapi ada beberapa catatan yang saya ingin jelaskan. Wanita ketika sholat wajib menggunakan kaos kaki atau menutup kakinya ketika sholat menurut jumhur fuqaha. Tetapi kata ulama kalau menggunakan mukena yang panjang sampai ketutup walaupun tidak menggunakan kaos kaki itu masih diperbolehkan. Kalau seandainya terbuka ketika lagi sholat tiba-tiba terbuka karena tidak menggunakan kaos kaki karena pakai mukena dan lain dan terbuka kakinya terlihat, sepakat ulama tidak membatalkan sholatnya tetapi dianjurkan untuk mengulang sholatnya lagi. Kemudian tangannya aja, posisi tangan ketika ruku Afika tadi. Coba ruku lagi. Allahu Akbar. Nah, Afika tadi terlalu merapatkan tangannya. Ruku langsung. Nah, ini kan perempuan kan boleh merapat ya, tapi tidak begini seperti yang tadi kamu lakukan pertama ya. Cukup begini. Jelas? Nah, kayak gimana? Nah, betul. Tidak perlu merapatkan tangannya begini. Ya, biar ketika kita ruku nyaman dalam gerakan sholat kita atau di dalam ruku kita. Jadi kaki tidak rapat, jari-jari pun tidak rapat ya. Iya. Tapi menggenggam erat ujung lutut seperti ini. Begitu ya? Betul. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian posisi ketika berdoa betul.
posisi afiqah tadi, ketika lihat anak-anak kita tadi, peserta, semua duduknya tawarruk. Mazhab Syafi'i, kita duduk tawarruk seperti yang dilakukan afiqah tadi, seperti ini. Ini iftirash. Ini duduk seperti ini, namanya iftirash. Kalau mazhab Hambali bilang, sholat yang 2 rakaat, semua kita duduk begini. Tapi kalau mazhab Syafi'i bilang setiap sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat duduknya tawarruk. Seperti yang di tahiyat akhirnya. Iya, tahiyat akhir. Ini yang dilakukan afiqah tadi adalah menurut mazhab Syafi'i. Dan di Indonesia pada umumnya seperti ini. Pakai begini Untuk karena kita tahiyat mazhab, akhir. iya, karena kita mazhab Syafi'i. Tapi ajib semua gerakan sholatnya. Gimana posisi kalau yang tidak mampu tawarruk? Yang tidak mampu Terlalu tawarruk, badannya Nabi besar. SAW pernah seperti ini dan Nabi pernah seperti ini. Ya, itu kalau apa? Nabi SAW pernah begini. Tapi kalau kita tidak mampu karena sakit, posisi mana aja boleh. Saya sering memperhatikan. Jadi dia mau tawarruk begini. Pertama kepalanya begini miring karena dia mungkin terlalu besar, jadi kakinya sambil gini. Dia tahan. Celananya ke bawah, di belakang turun. Dan bajunya naik. Dia mau ikuti mazhab Syafi'i, Nggak bisa. tapi semua jadi kacau gitu. Auratnya ke belakang kebuka, kakinya tidak lurus. Bikin sempit tetangga. Iya. Jadi menurut saya, sebagaimana kata Syekh Ahmad, ini kembali kepada kemampuan. Kalau kita merasa tawarruk itu tidak mampu, bahkan membuat kita susah, apalagi mengganggu orang yang di samping kita, udah duduk apa yang kita mampu. Mau iftirash boleh, mau seperti ini boleh. Asal kita tidak boleh terlalu memaksa. Misal fanatiki mengikuti satu pendapat, tapi kita malah membuat salat kita batal atau bisa rusak. Biasanya kan? Ada lagi sering terjadi ketika posisi makmum datang belakangan. Dia tidak menemukan bacaan Al-Fatihah, imam sudah baca surat, makmum datang belakangan, dia baca Al-Fatihah. Imam sudah ruku', dia masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sering memperhatikan, dia masih terus baca Al-Fatihah. Dipercepat. Ya, dipercepat. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia masih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru dia ruku'. Kemudian padahal imam sudah ruku', sudah berdiri dari sudah letak i'tidal dari ruku', tapi dia masih baru dia ruku'. Menurut saya di sini sudah menjadi masbuk. Ada hadis dalam Sahih Muslim, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam itu takbir, maka kita ikut takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam itu baca, maka kita wajib mendengarkan. Maka dalam salat jahriyah, kalau imam baca dan kita tidak datang belakangan masbuk, kemudian kita tidak dapat Al-Fatihah, kita nggak perlu baca, nggak apa-apa. Menurut sebagian mazhab sudah di backup oleh imam. Mumpung masalah bab sholat. Ketika berjamaah, ketika imam dan makmumnya hanya satu orang, posisinya seperti apa? Posisi ini Syekh Ali imam, Ya. karena lebih tua. Ini Syekh Ali ya. Ini Syekh Ali lagi sholat sendirian beliau. Ya. Saya menyusul sunnahnya, saya di sebelah Syekh Ali langsung. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, yata'akhkhar 'anil imami qalilan, mundur selangkah daripada imam seperti ini. Oke, tapi kalau sejajar juga boleh. Sejajar ini sunnahnya begini. Tiba-tiba saya datang. Ya. Setepuk. Antum tepuk saya nggak mau mundur. Saya mundur ke belakang. Bisa. Maka ketika saya bergerak mundur, imamnya boleh maju, saya juga mundur agak beberapa langkah, biar memberikan keluasan untuk saya bisa ruku dan bisa sujud. Mohon maaf, kadang-kadang imam dalam posisi ruku, kita sebagai makmum, masbuk, imam dalam posisi ruku. Seharusnya kita ini langsung kita Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i cukup Allahu Akbar langsung ruku. Betul. Antum dapat imam dalam posisi ruku, satu tasbih saja antum dapat 1 rakaat. Tapi ada yang menyebutkan Al-Fatihahnya harus dapat juga. Karena di backup tadi oleh imam. Oke. Jelas? Karena fikih sholat ini adalah fikih yang paling luas pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Yang paling Tapi luas dibahas kalau adalah misal fikih. posisi imam sudah ruku', makmum di sebelahnya. Saya ingin mengikuti imam biar tidak tertinggal ruku'nya. Susah kalau saya mau suruh mundur. Apalagi tempatnya sempit. Ya, Boleh gitu nggak terkini kita? putarnya. Nggak bisa juga ya. Jadi kalau apalagi posisinya sempit, tidak cukup kalau kita ada orang depan di belakang. Tidak apa-apa orang yang datang belakangan yang ketiga, dia bisa di posisi kiri imam. Sebelah kiri, seperti Jika ini. tempatnya tidak Saya memungkinkan. imam, Ya. Saya Syekh datang Ali nih, di sebelah belakang kanan. kita tembok. Ya. Ada kita di sini. Boleh. Boleh. Seperti ini. Walaupun lagi sholat berjamaah, kemudian saya cari di tempat saf nggak ada tempat, boleh saya maju mencari tempat sebelah imam.
jelas. Oke. Imam boleh maju juga saya. Iya. Di depan imam ternyata ada posisi, imam Boleh yang maju. maju. Imamnya Iya, yang maju, iya. Imamnya yang maju. Abi mau ikutan? Iya. Tapi udah selesai sih, Bi. Iya. Gini kan, bentar. Oh iya. Gini. Jadi Syekh, kalau seumpama dia masuk ke masjid, ternyata softnya penuh Syekh. Dia nyelek sini nggak bisa Syekh, nyelek sini nggak bisa Syekh. Terus dia tepuk temannya supaya menjulur ke belakang. Tidak perlu. Ini banyak yang terjadi. Nah, Gimana? itu tidak perlu. Kata ulama, menurut fikih, itu dia telah menzalimi orang yang ada di saf depan sampai disuruh mundur. Maka ini jadi khilaf ulama. Yang pendapat yang kuat, kalau ada tempat masuk, kalau tidak, sholat di belakang sendiri. Jadi katanya Sendiri. ditemani setan. Tidak, sama sekali tidak. Yang Tetap sah. terlarang sengaja. Orang sudah ada posisi, tapi dia tidak mau maju. Karena malas atau apa, dia mau di sini. Atau kadang-kadang saya sering melihat saf di depan masih ada luang untuk kita ini. Sini aja deh. Jadi banyak seperti itu. Ada sebuah catatan penting untuk kita semua. Kalau saya lagi di saf pertama, kemudian sholat berjamaah, saya batal wudhunya. Ya. Saya akan melewati saf-saf yang lain. Ya. Kata ulama, boleh kalau sholat berjamaah. Sholat lewat di belakang makmum. Karena ada dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lewat di antara saf, tidak dilarang oleh sahabat. Kecuali satu yang nggak boleh dia lewat. Kalau di depan imam, nggak boleh dia lewat. Karena imam... Sebentar. Pegel ya, nak. Sini. Gak apa-apa. Duduk sini. Semangat Nabila. Ya, oke. Nih, dia mengatakan kalau saya sholat pada waktunya afdol. Akhirnya dia karena safar, kena macet di jalan, akhirnya dia zuhur, asar, maghrib sudah nggak kebagian sholatnya karena dia nggak punya wudhu. Terus kemudian kata dia wudhu lebih afdol, dia nggak tayamum Syekh. Nah ini kondisi seperti ini sering kali terjadi. Tidak Bisa boleh. di kendaraan juga padahal ya. Tidak boleh. Kalau dia mau naik kendaraan dan dia tahu macet dan lain, mengambil wudhu dari rumah dan boleh sholat di dalam mobil sesuai dengan kemampuan kita. Maka tidak boleh kita duduk kecuali kalau kita tidak mampu berdiri. Tidak boleh ruku kecuali kalau kita tidak mampu ruku gitu dan seterusnya. Tapi di perjalanan ada sholat dalam perjalanan kan, Syekh? Di Safar. mobil, di pesawat. Ada. Gitu. Sholat orang sakit ada dan ada sholat di dalam kendaraan juga ada. Kalau kita lagi sholat, saya mampu berdiri, tapi nggak bisa ruku atau tidak bisa sujud, boleh. Yang berdiri boleh, kemudian pas ruku duduk, dan sujud juga duduk. Dan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Oke, itulah. Intinya salat tidak boleh ditinggal. Iya. Betul, perbedaan intinya ada benar. tapi ini sholatnya yang tidak boleh Ya, tinggalkan. mau jama', mau kasar, mau ada wudu, tidak ada air, ada tayang. Tidak ada uzur bagi orang muslim yang tidak salat. Sudah cukup Bapak-Bapak? Kembali lagi, Iya. pulang kampung. Terus pulang kampung silakan. Terima kasih ilmunya.